Pak Tom, selamat datang, selamat duduk di kursi panas, Pak Tom. Ini lulusan Harvard ini beneran Gus ya kalau ini ya. Pak Tom, tadi soal BUMN. Soal BUMN ini katanya Amin mau bikin koperasi. Ini ijazah Harvardnya asli loh. Oh, asli. Ini kalau yang ini bukan tipu-tipu Gus ya. Pak Tom, tadi soal BUMN Pak Tom. Kalau katanya Gus Imin mau bikin koperasi itu hoax. Emang kalau Amin mau bikin apa Gus? Pak Tom, soal BUMN. Harap tenang, harap tenang. Ini saya jadi moderator debat KPU ini kalau gini nih. Halo teman-teman. Saya punya satu kata untuk Pak Menteri Erick Thohir. Apa tuh satu katanya? Boleh satu kata Pak Tom Lembong untuk Erick Thohir. Nih coba kita tenang dulu. Satu kata untuk Erick Thohir. Roar. Kenapa Pak Tom? Kenapa roar tuh? Sudah siap menerkam Pak Tom. Harap tenang dulu teman-teman. Tenang dulu ya semuanya. Harap tenang. Biar kita lanjut. Pak Tom, silakan Pak Tom. Teman-teman, ya kita sudah memasuki tahap-tahap akhir daripada kampanye. Ya, kami semuanya menganjurkan kepada semua pemangku kepentingan termasuk menteri-menteri, jangan panik. Itu dulu ya. Kemudian ya seperti kata Gus Imin, kata Pak Anies, ya kita selalu pakai akal sehat, ya pakai logika, ya masa BUMN mau dikonversi menjadi koperasi, nggak mungkin, ya. Saya sebagai co-kapten yang membidangi substansi, materi, kebijakan, udah cari kemana-mana, ya. Jangan-jangan ada jubir kita yang pernah bilang begitu, ya. Udah cari kemana-mana, udah ketemu, bukan orang kita. Bukan orang kita, jadi ada FGD, ada focus group discussion, ya di salah satu markas kampanye kita di Brawijaya, datanglah satu narasumber, namanya Pak Suroto PH, ya, dia pakar koperasi, dia mengusulkan, ya kami mendengarkan, kami menampung aspirasi, tapi masa kemudian disebar bahwa itu sudah menjadi program resmi Anies Mohaimin, ya kalau itu bukan hoax, saya udah nggak tahu lagi deh, mau pakai definisi apa untuk hoax ya, jadi itu latar belakangnya ya, itu dulu. Nah kemudian memang benar satu aspek, ya mungkin ini yang menciptakan kepanikan, ya hemat kami BUMN saat ini sudah terlalu dominan, ya sudah terlalu besar, ya dulu Pak Mohaimin lebih tahu daripada saya karena beliau jauh lebih senior, ya sudah lebih lama di pemerintahan, dulu hubungan bisnis antara BUMN dengan swasta jauh lebih akur, jauh lebih kolaboratif. Ya, BUMN beli dari swasta, swasta beli dari BUMN. Ya, sejak 10 tahun yang lalu diluncurkan satu program namanya Sinergi BUMN. Apa itu Sinergi BUMN? BUMN dianjurkan jangan lagi beli dari swasta. Ya, jangan lagi beli dari swasta. Kalau bisa beli dari sesama BUMN aja. Itu permulaan dari semua atau banyak kesulitan ya bagi sektor swasta. Tiba-tiba BUMN nggak mau lagi beli dari swasta. Nah, lebih-lebih lagi tahap berikutnya BUMN masuk ke sektor-sektor yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh swasta. Ya, sebagai contoh, masa ada BUMN yang masuk ke bidang air kemasan? Gila kan?
Apa? Udah begitu banyak merek, pasar sudah apa tersedia dengan baik, masa BUMN masuk lagi? Kenapa? Karena maunya beli antar sesama BUMN. Ya, jadi ini sudah tidak sehat. Ya, jadi mungkin itu yang menciptakan sebuah keresahan. Ya, kalau akan ada perubahan, kita akan mengembalikan BUMN kepada tempatnya. Ya, kita akan memberdayakan kembali sektor swasta dan BUMN harus menjalankan penugasan negara yang strategis. Ya. Noted Pak Lembong. Aku mau satu lagi ya, topiknya ekonomi juga nih, menarik. Boleh, silakan. Hilirisasi. Nah, nah, jadi sepemahaman saya Pak, hilirisasi itu kan sebenarnya niatnya baik ya. Dia ingin meningkatkan kompleksitas ekonomi di Indonesia. Akhirnya Indonesia bisa menghasilkan barang-barang yang bernilai tambah lebih tinggi. Akhirnya kita tidak hanya mengekspor barang-barang setengah jadi, barang-barang raw material doang gitu. Tapi kita bisa mengekspor yang bentuknya itu lebih barang jadi, lebih mahal. Akhirnya skillnya masyarakat lebih tinggi dan segala macam lah gitu. Nah tapi gitu sayangnya sekarang kesannya gitu di masyarakat tim 01 itu menolak, bukan menolak ya, punya beberapa catatan tentang hilirisasi, praktik hilirisasi. Boleh nggak sih dikasih tahu ke kita hilirisasi yang ideal gitu itu stance-nya seperti apa? Baik, Mbak Nada. Pertama, kami khusus prihatin proses hilirisasi yang dijalankan di sektor nikel. Ya, dari pertambangannya sampai pengolahannya, smelternya. Ya, itu akan semakin banyak data-data yang keluar. Ya, sekarang sudah keluar, syukur berkat orang-orang tertentu ya yang justru menantang ya kita dengan senang hati menanggapi dengan data-data fakta-fakta kelihatannya sebelah sana semakin tenggelam ya karena semakin banyak data realita menunjukkan bahwa proses ini memang sangat-sangat bermasalah dari segi keamanan pekerja, dari segi pencemaran lingkungan dan bahkan dari segi nalar dunia usaha. Ya, karena apa? Kita sekarang membanjiri dunia dengan nikel, harganya anjlok. Loh, siapa yang rugi? Rugi dong. Ya kan? Nah, rugi dong. Jadi, teman-teman, kita mulai dari sini. Kita mulai dari sekarang ya. Teman-teman, mohon kita bareng-bareng, ubah bareng-bareng merubah pengertian masyarakat. Ya, sebenarnya hilirisasi itu sekedar kata keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu industri pengolahan. Ya, jadi apa? Kalau gabah dikeringkan, digiling menjadi beras, itu juga pengolahan, itu juga dari hulu ke hilir. Ya kan, kalau kita olah buah sawit menjadi minyak mentah sawit, kemudian menjadi minyak goreng, itu juga pengolahan, itu juga boleh dibilang hilirisasi. Ya, tapi kalau itu peluru ajaib, seolah itu peluru ajaib, itu adalah senjata rahasia atau solusi sapu jagat. Ya, bentar lagi saya goreng kerupuk juga dibilang hilirisasi. Ya kan? Jadi teman-teman, sudah pasti kita mendukung berbagai industri pengolahan. Sudah pasti kita mendukung berbagai upaya-upaya wirausaha kita, ya, pengusaha kita untuk memberikan nilai tambah ya. Tapi bukan hanya di nikel ya dan harus sesuai nalar bisnis, sesuai logika bisnis ya. Jadi itu kira-kira. Yang menarik ini Pak Tom, ini waktu debat keduanya Gus Imin. Sebelum Gus Imin diselepet SGIE. Sebelum Gus Imin diselepet itu ada yang bilang soal hilirisasi digital katanya ya. Itu emang ada atau keren-kerenan aja Pak Tom? Dengan penuh rasa hormat karena ini menyangkut seorang cawapres ya, berpotensi wapres Republik kita ya. Itu hemat saya keseleo lidah. Keseleo lidah ya. Karena apa yang mau dihilirisasi di dunia digital, ya kan, apa yang mau diolah, ya kan, data diolah menjadi data. Ya kan? Jadi mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan saya pun juga pernah kejadian keseleo lidah, kita semua juga pernah kejadian, tapi sekali lagi mungkin kita semua
bareng-bareng bisa meluruskan ya supaya mengembalikan itu pada tempatnya. Diolah dari data jadi data ya. Apakah itu juga mau kita istilahkan hilirisasi, ya kan? Ini ada yang menarik. Pak Tom boleh dilihatin nggak Pak Tom kaosnya nih? Selepetnomics. Ini kayaknya keluar gara-gara Caimin suka selepet-selepet nih. Caimin emang apa selepetnomics Caimin? Boleh Caimin, mau cerita dulu nggak soal selepetnomics sebelum Pak Tom? Iya, selepet itu kan sarung ya, lembut, lentur, tapi begitu diselepet itu jadi barang keras dan panas, sakit. Maka yang nggak benar harus diselepet, meskipun nggak mematikan. Tapi yang penting membangunkan yang tidur, menyehatkan yang kurang sehat, menggerakkan yang loyo, dan menghukum yang salah. Itu selepetnya Gus ya. Kalau versi Pak Tom, apa Pak Tom? Ini Pak Tom pernah nyelepet nggak nih kira-kira nih? Wanna find out? Pertama, teman-teman, saya ini kadang-kadang sulit ya di politik karena saya ngomong sangat belak-belakan. Dan saya paling tidak suka menjilat. Saya terkenal itu ya. Tapi pada kesempatan baik ini mau saya sampaikan, teknokrat seperti saya di seluruh dunia itu bermimpi-mimpi punya bos seperti Pak Muhaimin. Ya. Jadi bagi saya di tingkat kepresidenan dan wakil presiden, Slepenomics itu adalah mengenai keberpihakan, mengenai keberanian. Dan itu yang kita temukan di sosok Pak Muhaimin dan Pak Anies. Dan itu yang teknokrat atau pelaksana, ya tingkat teknis seperti saya, itu yang kami butuh. Ya tadi Gus Imin sudah sampaikan, berpuluhan tahun masa narkoba nggak selesai-selesai. Puluhan tahun masa pinjol judi online nggak selesai-selesai. Ya memang perlu keberpihakan, keberanian, political will dari tingkat presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi kita banyak teknokrat di negara ini, tapi tanpa political will kita tidak akan berdaya. Ya. Nah, secara teknis, ya kebetulan ini kota mahasiswa, jadi saya boleh ya pakai sedikit istilah teknis. Istilah teknisnya daripada Slepenomics bagi saya adalah reformasi struktural. Jadi saya benar-benar mencukuri ya, satu perahu dengan Pak Muhaimin, Pak Anies, yang dua-duanya membawa semangat reformasi dari masa reformasi tahun 98, ya, yang berapi-api, menyalahkan idealisme teknokrasi kami, teknokrat-teknokrat, untuk akhirnya akan bisa merealisasi mimpi kita bersama, yaitu reformasi perekonomian, ya, yang berpihak kepada rakyat luas, bukan berpihak kepada pemodal, bukan berpihak kepada investor besar, ya, tapi benar-benar kepada usaha menengah, usaha kecil yang mempekerjakan 80% lebih dari pekerja kita, ya, kepada wirausaha, kepada kaum muda. Pak Muhaimin sudah sampaikan di Debat Cawapres, kami berkomitmen membuat sebuah program yaitu Kamu, kredit usaha anak muda. Kita akan memindahkan 5% dari anggaran APBN kita setiap tahun. Ya, anggaran APBN kita 3.300 triliun per tahun, jadi 150 triliun per tahun kita alokasikan untuk kredit usaha anak muda. Jadi itu contohnya Slepenomics, keberanian mengambil keputusan cepat yang nyata bisa dilakukan dan efektif untuk masyarakat. Nah ini kalau bahasa agak barunya itu kira-kira disruption. Disruption. Kalau bahasa Arabnya itu harikul adah. Jalan alternatif disruption. Nah kalau disruption di politik, ada ekonomi nanti Pak Tom bisa jelaskan. Kalau disruption di politik itu, ya kita malam ini disruption. Biasanya politik itu, umumnya zaman Orde Baru dan akhir-akhir ini dicontoh lagi Orba model New Orba,
itu politik itu berkumpul, yang datang dibayarin, kemudian diseragamin, kemudian dimobilisasi. Nah, disrupsinya adalah model Anies Baswedan. Dia undang online, silakan datang, monggo, siapapun boleh datang, nggak datang juga nggak apa-apa. Yang datang semangat juga bagus, ternyata yang datang ribuan. Dengan cara apa? Dengan cara pencerdasan politik. Dan tidak ada yang namanya pemaksaan, pembayaran, nggak ada. Itu namanya cara baru disruption politik. Ya kalau mau disruption dalam artian yang paling sedang kita perjuangkan adalah ya perubahan itu. Ya Pak Tom ya. Ekonominya gimana? Betul sekali, teman-teman. Terutama bagi kita-kita yang mempelajari sejarah ekonomi. Ya. Kita tahu bahwa perkembangan ekonomi itu tidak linear, tidak garis lurus. Ya. Tapi ada lompatan-lompatan berkat terobosan-terobosan dan ada juga anjlok-anjlokannya gitu. Ya, jadi anjlok itu karena terlalu lama tidak direformasi, terlalu lama tidak ada pembaharuan, terlalu lama tidak ada penyesuaian, dan lompatan itu kalau ada terobosan. Ya, dan itulah apa pentingnya disrupsi. Ya, sekali lagi mungkin versi teknisnya antara lain teman-teman namanya creative destruction. Ya, jadi kita merubah status quo, ya, kita tantang kepentingan-kepentingan yang sudah ada untuk membuka sebuah ruang supaya inovator bisa masuk, supaya perubahan bisa masuk, supaya produk-produk baru, inovasi-inovasi baru bisa masuk. Itulah sumber pertumbuhan, sumber perkembangan. Jadi itu kira-kira dari selepet ke pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Terima kasih banyak Pak Tom Lembong. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Pak Tom Terima Lembong. kasih banyak, Tepuk Pak Tom. tangan semuanya sekali lagi. Boleh tepuk tangan untuk Pak Tom. Bapak Cawapres, teman-teman Ubah Barang, teman-teman PKB, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. I miss you all. Terima kasih banyak Pak Tom. Terima kasih Pak Tom. Boleh dipersilakan Pak Tom. Hari ini seru banget ya Zal, kita dapat sesi khusus seniman.